Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya. Firman itu sangat dekat bagimu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Aku tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku.
Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib. Demikianlah sabda. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
dan semua adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadamu, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini saya yakin kita sudah sangat memahami bagaimana perintah Yesus untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kenapa kita diminta atau bahkan dinasihatkan oleh Yesus sendiri untuk mengasihi Allah dengan begitu sempurna? Tidak lain adalah karena kita ini adalah ciptaan. Maka kesempurnaan ciptaan tentu adalah ketika dia menautkan diri, ketika dia menempelkan diri, ketika ia bersatu kembali dengan Sang Pencipta, dan itu adalah sebuah arah yang memang sebagai orang beriman kita yakin betul. Maka dengan mencintai Allah dengan seluruh diri kita, itu sebenarnya mendapatkan kesempurnaan diri dalam hidup kita. Namun yang menarik ajaran Yesus ini adalah digandengkan secara langsung dengan mengasihi sesama. Dilanjutkan firman Tuhan itu demikian, "Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Maka mencintai Allah, mencintai yang luhur, yang maha tinggi itu, ternyata digandengkan dengan mencintai sesama. Artinya lagi berarti bahwa ketika kita mencintai Allah, maka kita juga harus mencintai sesama. Menjadi omong kosong atau sia-sia ketika kita bicara bahwa iya saya percaya, saya mengasihi Allah, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama, itu sebenarnya sesuatu yang kosong. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini bagaimana mengasihi Allah, mencapai kesempurnaan ciptaan adalah juga ketika kita berani memilih jalan cinta kepada sesama. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ajaran kita, ajaran Tuhan Yesus jelas bagaimana kita mengasihi sesama itu. Maka tentu permenungan kita adalah ya bagaimana kita mengasihi sesama. Atau dalam pertanyaan dalam Injil tadi dikatakan, siapakah sesamaku manusia? Jadi Injil hari ini sebenarnya selesai ketika kita sudah mengasihi sesama. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengasihi sesama? Apakah Anda mengasihi keluarga? Anda mengasihi pasangan? Apakah Anda mengasihi anak-anak? Kalau sudah semua ya pemilihnya selesai sebenarnya. Tetapi kan tidak mudah, tidak segampang itu Ferguson gitu ya. Tidak gampang. Mencintai Allah seolah-olah ya kita tinggal diam sejenak dan menyerahkan diri kepada Allah. Tapi ketika mengasihi sesama, itu ternyata kendalanya jauh lebih besar. Karena apa yang kita kasihi, yang kita cintai ini ada di hadapan kita, ada di sekitar kita. Dan kita kadang-kadang bertanya, mosok wong kono tak cintai? Kayak orang model gitu masa saya kasih? Kekno koyo ngono. Masa saya mau kasih orang yang kayak gitu? Orang yang tidak tahu terima kasih. Masa saya mau mengasihi orang yang kayak gitu sukanya marah-marah? Saya mau mengasihi dia yang selalu membuat saya sakit hati? Tidak ada kan ya yang merasakan kayak begitu ya? Tidak ada lah ya. Ini sudah hampir jam 9 ini. Masa masih dongkol ya? Kita diminta mengasihi sesama ternyata tidak mudah. Dan memang saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil ini juga dijawab oleh Yesus, siapakah sesamaku manusia? Dikatakan ada 3 tokoh yang disampaikan dalam Injil. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah Lewi, dan yang ketiga adalah orang Samaria. Siapa yang sungguh-sungguh mencintai sesama dalam Injil tadi jelas. Ada seorang imam yang lihat orang yang begitu dikatakan tadi ditinggal setengah mati malahnya. Sudah dirampok, dipukuli, ditinggalkan setengah mati. Lalu ada imam yang ketemu lalu melewati saja. Karena memang pada waktu itu seorang imam yang mau mempersembahkan persembahan atau dalam bahasa kita tentu ibadah itu tidak diperkenankan untuk bersentuhan dengan darah ya, karena nanti hukumnya jadi najis. Akhirnya mungkin demi itu dan demi Allah katanya ya melewati saja karena ini ada tugas khusus. Lalu yang berikutnya adalah Lewi. Lewi itu dalam strata sosial zaman itu memang ada golongan yang menengah ya. Golongan yang tidak biasa. Maka tentu Allah ini merepotkan, mungkin ditinggal, nanti ada orang lain lah yang nolong. Dan yang ketiga dikatakan oleh Yesus adalah seorang Samaria. Ini dalam bahasa, dalam budaya pada waktu itu, dalam pemahaman pada waktu itu, orang Samaria ini adalah orang Yahudi kelas 2. Dia adalah orang Israel yang memang punya pemahaman yang dianggap sedikit miring ya. Atau dalam istilahnya mungkin ini bukan orang inti begitu. Tetapi ternyata orang Samaria inilah yang membantu
Maka untuk mengasihi, untuk mencintai, ternyata tidak mengenal status. Bahkan mungkin saya ini sebagai imam, wah Romo ini kan sebagai orang yang ngerti tentang ajaran Yesus, paling imannya lebih besar, cintanya lebih besar. Belum tentu. Mungkin ada umat yang tidak ngerti apa-apa, taunya cuma pergi gereja, tanda salib. Ternyata cintanya jauh lebih besar. Maka status, golongan, tidak ada pengaruh. Maka Tuhan Yesus mengatakan, inilah sesamamu. Ketika orang mau berbuat kasih. Maka dikatakan, dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan itu adalah orang Samaria yang diremehkan oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih, saya juga akan sedikit ya. Ada tulisan dari Santo Agustinus yang berbicara tentang sesama dan perbuatan kasih. Sesama kita adalah siapapun juga tanpa membedakan tentu dari suku, agama, dan seterusnya. Dan kasih itu bukanlah terlihat dari bagaimana ia mengasihi, seperti merasa kasihan atau mempunyai perasaan simpati, tetapi kita harus berani melakukan sesuatu yang nyata, yaitu untuk melayani mereka, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Salah satu cara untuk menyatakan kasih kepada sesama ada dengan melakukan perbuatan-perbuatan belas kasihan yang semuanya ada 14 macam, 7 hal secara rohani dan 7 hal secara jasmani. Perbuatan kasih secara rohani yang dapat dilakukan kepada sesama, yang pertama dikatakan untuk membantu mereka kepada pertobatan. Membantu untuk bertobat, ya. Bukan nyuruh bertobat. Ini yang berbeda. Romo, itu suami saya suruh tobat saja Romo, enggak karu-karuan hidupnya. Enggak bisa. Tobat itu tidak bisa disuruh, tetapi dibantu, dikatakan di sini. Untuk mengajar mereka yang tidak tahu. Jadi pemahaman, memberikan pengetahuan ternyata juga bagian dari perbuatan kasih. Untuk membantu menguatkan mereka yang ragu-ragu, menemani mereka yang dalam kebimbangan, itu juga perbuatan kasih. Untuk menghibur mereka yang berduka, nah ini ternyata juga perbuatan kasih. Untuk dengan sabar menerima kesalahan atau kekurangan orang lain. Nah ini pasangan suami istri ini harusnya sering berbuat kasih. Dalam pasangan bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi ada kekurangan, mungkin istrinya tidak bisa masak. Memahami dikatakan dengan sabar menerima. Ini ternyata perbuatan kasih. Untuk mengampuni kesalahan, jadi mengampuni juga perbuatan kasih. Untuk mendoakan mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi berdoa itu juga perbuatan kasih. Jadi nanti yang mungkin jumlah anggota keluarganya sedikit, saya titip doa ya. Saya bisa nitip doa untuk saya gitu maksudnya, didoakan ya. Yang anggota keluarganya sudah banyak, tidak usah sebut satu-satu kebanyakan. Itu yang disebut perbuatan kasih secara rohani. Lalu yang jasmani dikatakan oleh Santo Agustinus, memberi makan mereka yang kelaparan, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, memberikan tumpangan tempat tinggal kepada mereka yang tidak punya rumah, mengunjungi mereka yang sakit, juga perbuatan kasih. Mengunjungi mereka yang ada dalam penjara, juga perbuatan kasih. Dan menguburkan orang yang meninggal dunia. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita melayat, lalu kita juga datang ke tempat yang berduka, lalu juga kita menghantar mereka ke pemakaman, itu ternyata juga perbuatan. Saya yakin ini hanya salah satu rumusan yang coba direfleksikan. Dan saya yakin Bapak Ibu, saudari-saudara bisa menambah lagi perbuatan-perbuatan kasih yang bisa kita lakukan secara pribadi.
Maka semoga dengan perayaan Ekaristi ini, Anda sekalian semakin dimampukan, diingatkan bagaimana kasih kepada Allah itu juga harus terwujud nyata dalam kasih kepada sesama, terlebih kasih kepada anggota keluarga inti, keluarga terdekat, dan nanti juga kepada orang-orang yang memerlukan dan butuh bantuan. Semoga kasih itu mengantar kita dan memampukan kita untuk semakin mengenal Allah, mengenal cinta kasih-Nya, dan tentu mengenal berkat dan anugerah-Nya. Berkat Allah menyertai kita sekalian.